Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran PPKN kelas 6 semester 1, yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan. Namun marilah kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anakku, pada tema 2 ini, kompetensi dasar yang akan kita tempuh adalah 3.4, menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. 4.4, menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Ini nanti yang akan kita tempuh. Kita masuk pada materi inti subtema 1, yaitu persatuan dalam perbedaan. Bangsa Indonesia kita itu adalah bangsa yang sangat besar. Kenapa? Karena bangsa kita ini memiliki beragam suku, beragam agama, dan beragam budaya. Beragam suku bangsa di Indonesia itu memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Berdasarkan statistik tahun 2010, tepatnya di bangsa Indonesia itu memiliki 1.340 suku bangsa. Di antaranya ada suku Jawa, itu yang paling besar, menduduki 41%-nya. Kemudian ada suku Batak, suku Bali, suku Sunda, suku Dayak, suku Bugis, suku Minangkabau, suku Madura, suku Toraja, dan lain-lain. Suku yang lainnya masih banyak lagi. Nah, sekarang beragam agama di Indonesia. Indonesia mengakui ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu ada agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, ada agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, dari 6 agama ini ada pula 6 tempat ibadah yang berbeda-beda. Islam, tempat ibadahnya masjid, gereja, Kristen Katolik, gereja katedral. Kemudian untuk Kristen Protestan, gerejanya seperti ini. Kemudian kelenteng, ini untuk Konghucu. Nah, kemudian di Bali ada tempat ibadah untuk orang Hindu, yaitu pura. Kemudian wihara, itu tempat ibadah untuk orang Buddha. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang membuat negara Indonesia itu menjadi negara yang besar. Kemudian beragam budaya. Di Indonesia itu budayanya bermacam-macam. Kalian perhatikan, dari rumah adat saja, bangsa Indonesia itu memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Suku Minang memiliki rumah adat seperti ini, dan Sunda seperti ini, Bali seperti ini, Jawa seperti ini. Ya, ini memiliki perbedaan-perbedaan bentuk rumah adat. Budaya yang lain yaitu pakaian adat juga berbeda-beda. Bisa kalian perhatikan contoh ini. Kemudian seni tarinya, lagu-lagu daerahnya itu beraneka macam sesuai dengan suku bangsa yang ada di Indonesia. Inilah yang dimaksudkan dengan beragam budaya di Indonesia. Nah, keberagaman budaya di Indonesia ini kita wajib untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Agar apa, Dek? Agar bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani oleh negara lain, bangsa yang maju, ya. Nah, karena beraneka ragam inilah, maka warga negara Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan. Bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan? Yang kita lakukan adalah pertama, yaitu peduli terhadap orang lain. Kita harus peduli. Kemudian mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan
pribadi. Kemudian toleransi beragama. Karena beraneka ragam agama yang ada di Indonesia, ada 6 agama, maka kita wajib menjaga persatuan dengan umat beragama yang lain. Kita harus punya toleransi dengan umat beragama yang lain. Kemudian membantu orang lain yang terkena musibah. Nah, cara-cara ini adalah mengutamakan kepentingan bersama. Dan ini merupakan sikap-sikap yang sudah dituangkan di dalam nilai-nilai luhur Pancasila di setiap silanya. Nah, di tema 1 kita sudah membahas penerapan nilai-nilai luhur sila-sila yang ada di yang sila-sila Pancasila yang kita gunakan sebagai pedoman hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, sikap-sikap tersebut menerapkan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai persatuan dan kesatuan. Agar apa? Agar tercipta kerukunan. Nah, ini kerukunan ini penting, Dek. Bagi sebuah negara, kerukunan bangsanya itu sangat penting karena bisa menjadikan negara itu menjadi negara yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Sekarang apa manfaat hidup rukun? Nah, manfaatnya besar sekali, Dek. Maka kita wajib menjaga persatuan kesatuan itu karena manfaatnya banyak sekali, yaitu mempererat keakraban antar teman. Nah, menciptakan suasana yang aman dan damai. Kemudian belajar, bermain itu menjadi lebih menyenangkan. Suasana hati menjadi tentram. Hidup menjadi lebih mudah, pergaulan yang sehat, dan menambah rasa persaudaraan. Inilah, Dek, yang kita tuju dari persatuan dan kesatuan bangsa yang ada di Indonesia ini khususnya. Nah, pada umumnya kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan dengan bangsa lain. Gitu ya, Dek ya. Inilah penerapan persatuan dalam perbedaan. Karena Indonesia itu memiliki berbagai macam beragam budaya, beragam agama, beragam suku, maka kita wajib menjaga persatuan dan kesatuan karena manfaatnya sangat besar sekali. Oke, kita lanjut. Untuk pembahasan tema 2 sudah selesai. Maka agar kalian lebih paham, lebih memahami, silahkan kalian mengerjakan latihan halaman 26 nomor 1 sampai 4 kalian kerjakan. Tidak usah dikumpulkan, nanti Bu Sun kirim bahasannya ya. Nah, sebagai latihan saja di rumah. Terima kasih. Sampai di sini pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.